Baik, kembali katakan shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Selalu luar biasa bersama dengan Tuhan, amin. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita yang kedua hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kita punya Yesus yang setia dalam kehidupan kita, amin. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tangan-Mu tidak pernah terlambat menolong kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Bapa. Engkau menjadi Allah yang setia bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kembali katakan, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Terima kasih Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hati. Mari Bapak Ibu, saya undang kita berdiri bersama-sama pagi hari ini. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaanmu. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaanmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya oh, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Biar segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan hari ini kami memuji dan besarkan namamu, mengagungkan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji dan besarkan nama Tuhan bersama-sama katakan amin, amin. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Selalu luar biasa dalam Tuhan, amin. Coba kasih salam sehati dulu kiri kanan. Puji nama Tuhan. Sebab ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku
bersuka. Mari kembali bersama-sama katakan ku masuki. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia ku. Amin. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kataku pada jemaat Tuhan yang bersuka cita katakan Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang baik bagi kami. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Coba bilang kiri kanannya tetap semangat memuji Tuhan. Sebab denganmu Tuhan kami akan melewati hari demi hari. Terima kasih Tuhan, tak pernah kami ragu akan kebaikan-Mu, akan kasih setiamu. Sebab Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidup kami Tuhan. Jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah hidup kami Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kuduskan, sucikan persembahan kami sehingga layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan berkatilah Tuhan setiap tangan-tangan akan mengelolanya, berikan hikmat daripada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan penuh sukacita hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih Ibu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatiku. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami dan akal budi kami bisa melewati kehidupan kami, Tuhan. Tapi karena kasih-Mu yang selalu menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah. Mari Bapak Ibu saya kembali berdiri bersama-sama. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhanlah menjadi pengharapan hidup kami yang dapat kami andalkan sepenuhnya. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu urapi kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita akan berbicara tentang waktunya sudah dekat. Kita baca Wahyu pasal 1 ayat 1-3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bapak Ibu kasih Tuhan, di Alkitab yang kita miliki ada 2 kitab yang bersifat eskatologis atau yang bersifat di mana berbicara tentang akhir zaman. Di dalam Perjanjian Lama kita menemukan ada kitab yang namanya kitab Daniel. Sedangkan di Perjanjian Baru kita menemukan namanya kitab Wahyu. Kitab yang baru kita bacakan tadi. Ini bersifat eskatologis atau disebut dengan yang bersifat
tentang akhir zaman. Kata waktu di sini berasal dari kata kronos, artinya kronologi. Satu urutan peristiwa yang terjadi, Bapak Ibu. Kemudian kata sudah dekat dari kata ehos, artinya ada di genggaman tangan. Atau menunjuk pada peristiwa yang akan segera terjadi. Nah, terkait dengan tema ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan mengenai waktunya sudah dekat. Yang pertama Bapak Ibu, mengajak kepada kita untuk terus bergerak mengikuti waktu Tuhan. Mengajak kepada kita untuk terus bergerak mengikuti waktu Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bergerak Bapak Ibu. Tuhan adalah Tuhan yang bergerak. Dia adalah Tuhan yang aktif, bukan Tuhan yang pasif. Situasi yang terjadi di dunia ini menandakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bergerak. Bapak Ibu, situasi kondisi dunia sedang terjadi saat ini, maka itu menandakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sedang bergerak dengan caranya tersendiri. Nah, untuk itu kita diajar dan mengajak kepada kita untuk jangan undur, Bapak Ibu. Mengajak kepada kita dalam rangka mengikuti waktunya Tuhan, maka kita diajar untuk jangan undur. Jangan undur dari Tuhan. Apa yang Bapak Ibu telah lakukan, maka Bapak Ibu terus lakukanlah. Jangan undur dari ibadah, jangan undur dari pelayanan, jangan undur kita mengikut Tuhan. Apapun tantangannya, masalahnya, kita jangan undur dari Tuhan. Kemudian jangan kita kendor Bapak Ibu atau pasif, rohnya pasif. Sehingga kita dikatakan tidak dingin atau tidak panas seperti jemaat di Laodikia yang dicela Tuhan. Wahyu 3, 14, 16 berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu, mari kita jangan jadi jemaat yang dikatakan seperti jemaat di Laodikia, tidak dingin, tidak panas. Pasif Bapak Ibu. Tapi kita mau aktif. Jangan pasif, jangan kendor dalam kita mengikuti Tuhan, beribadah kepada Tuhan maupun dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga kita tidak dicela seperti jemaat Laodikia yang dicela oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak dingin atau tidak panas. Pasif. Roh pasif ini berbahaya Bapak Ibu. Kita merasa sudah nyaman. Padahal nanti kita bisa dicela oleh Tuhan. Yang ketiga, jangan berlambat-lambat. Contoh keluarga Lot dalam Kejadian 19:16 berkata, ketika ia berlambat-lambat maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kedua orang itu adalah berbicara tentang malaikat Tuhan yang akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Kota itu akan dimusnahkan oleh Tuhan karena kejahatannya. Tapi Lot dengan keluarganya akan diselamatkan Bapak Ibu. Bahkan calon mantunya pun sempat dikasih tahu sama Lot. Tapi mereka sepertinya mengejek kepada Lot calon mertuanya. Akhirnya mereka pun ditinggal. Akhirnya malaikat itu cepat menarik Lot, istri dan kedua anaknya untuk keluar dari kota Sodom dan Gomora. Karena kota itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, jangan kita berlambat-lambat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada punya kesempatan, mari kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Jangan kita berlambat-lambat, kita masih mikir untung ruginya, apakah saya harus lakukan atau tidak. Jangan berlambat-lambat. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya dikasih kesempatan oleh Tuhan, mari lakukan sesuatu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk Tuhan. Kenapa? Karena waktunya sudah semakin dekat. Yesus akan datang yang kedua kali. Yang kedua, mengajak kepada kita untuk fokus. Jadi berbicara tentang waktunya sudah dekat. Yang kedua, mengajak kepada kita untuk fokus. Yang pertama, fokus
dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita fokuskan diri kita, hidup kita untuk apa? Mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagaimana caranya? Itu banyak berdoa dan berjaga-jaga. Bapak Ibu, banyak berdoa dan berjaga-jaga. Mari kita gunakan kesempatan untuk kita bisa berdoa sama Tuhan setiap hari. Ya, makanya Bapak Ibu kalau setiap Jumat doa di tempat ini saya selalu hadir. Kenapa? Karena saya sadar saya butuh banyak berdoa kepada Tuhan. Tidak hanya berdoa tapi juga berjaga-jaga. Menjaga hati kita. Kita berjaga-jaga dalam rangka kita menjaga hati kita, menjaga hidup kita. Dari apa? Dari kepahitan, dari iri hati, dari kesombongan. Dan jaga hati kita untuk tetap percaya terhadap janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu, jaga hati kita. Kita percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Dia berkata, dia akan datang yang kedua kali. Pasti dia akan datang. Cuma kita nggak tahu kapan waktunya. Yang diajar kepada kita, tetap percaya kepada janji Tuhan. Apapun kondisi Bapak Ibu, tetap percaya sama janji Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Dan kita menjaga hati kita dengan selalu belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Gak gampang memang Bapak Ibu, lagi susah. Kita harus tetap bisa mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan juga menjaga langkah kaki kita, artinya menjaga di dalam kekudusan hidup kita. Dalam rangka Bapak Ibu, dalam rangka kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetap fokus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita nih gak fokus Bapak. Akhirnya kita seperti 5 gadis yang bodoh. Ditinggal. Tidak masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba Allah yang sudah dipersiapkan pada waktu itu. Kemudian yang kedua, fokus pada pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Keadaan sekeliling membuat kita seringkali menjadi lemah dan tidak fokus. Bapak Ibu, fokus kepada pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Memang kadangkala keadaan sekeliling itu bisa membuat kita gak fokus Bapak Ibu. Dan itu membuat kita akhirnya jadi terlena dan bahkan kita bisa jatuh. Kenapa? Karena kita nggak fokus lagi kepada pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Bapak Ibu Tuhan, ada satu ilustrasi Bapak Ibu yang pernah saya berapa kali ceritakan kepada Bapak Ibu. Di Amerika Bapak Ibu ada seorang ibu tinggal di apartemen Bapak Ibu. Dan dia punya mesin cucinya rusak. Lalu dia panggil teknisi untuk memperbaiki. Setelah deal semuanya dia pesan begini sama si teknisnya. Pak, nanti waktu kerjakan di apartemen saya Bapak harus fokus. Kenapa? Karena saya punya 2 piaraan. Yang pertama saya punya burung beo. Yang kedua saya punya anjing. Anjing saya namanya Ken Arok Bapak Ibu. Nah anjingnya ini tidak akan gigit orang kalau nggak diperintahkan. Mesti ada yang perintahkan Bapak Ibu. Tapi Bapak tenang saja, selama gak diperintahkan ini anjing aman. Nanti Bapak ambil kunci di bawah karpet di depan apartemen saya tinggal. Dan biasanya dia suka demen duduk di situ. Bapak tenang aja, gak apa-apa. Betul Bapak ketika disampai dia wah betul. Saya Ken Arok lagi duduk Bapak. Dia yang lirik Ken Arok lirik dia. Lirik-lirikan. Pernah dengar ada cerita lirikan orang buta? Orang buta mana bisa ngelirik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, lalu dia ambil kunci, dia masuk apartemen, dia kerjakan. Lagi kerja enak-enak, si beo mulai. Ya, maklumlah namanya burung beo Bapak Ibu. Dia ngomong begini, jelek lu. Waduh, gua kerja baik-baik dikatain jelek lu. Tapi dia ingat, mesti fokus. Dia kerja terus, lagi kerja enak-enak. Udah, beo ngomong lagi, udah jelek hidup lagi. Waduh, wah bener-bener nih beo nih. Kurang ajar banget nih beo nih. Tapi dia ingat pesan yang punya rumah, yang punya apartemen. Fokus, kerjanya fokus. Lalu Bapak Ibu dia kerja lagi. Meskipun hati udah mulai dongkol. Kurang ajar nih burung nih. Ngomong lagi si beo. Udah jelek, hidup miskin. Waduh, bener-bener nih beo nih. Kebangetan betul.
Tapi dia mesti belajar fokus. Meskipun hati udah, waduh ini udah gue remes nih burung nih kalau bisa nih. Ya. Tapi dia tetap fokus. Si Bio ngomong lagi sekali. Dia pertama jelek, hidup, miskin, negro lu. Waduh Bapak Ibu kata negro dia mulai spanning. Kenapa? Karena dia orang kulit hitam. Dan orang Amerika negro di sana dibilang negro itu penghinaan banget Bapak Ibu. Itu dianggap budak zaman itu. Wah dia nggak tahan. Dia deketin itu burung. Dia maki-maki itu burung. Lu burung paling terjelek di dunia. Pokoknya dikata-katain lu burung gantian. Si Bio tenang aja. Nah, burung Bapak Ibu. Dimaki-maki sama si tukang tenis itu. Tiba-tiba Bio ngomong lagi begini. Ken Arok gigit dia. Disuruh gigit Bapak Ibu. Digigitlah si tenis ini. Ini ilustrasi. Enggak cerita beneran Bapak Ibu. Tetapi ini menggambarkan kita mesti fokus. Kita fokus Bapak Ibu. Apalagi menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetap kita fokus kepada apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang ketiga, fokus kepada jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus. Kita fokus Bapak Ibu tetap. Begitu banyak orang yang belum mengenal Yesus. Mungkin keluarga kita, family kita. Bapak Ibu betapa mengerikannya. Orang yang gak percaya Yesus itu, kalau mati dia masuk neraka loh Bapak Ibu. Masuk dalam kematian kedua. Ngeri Bapak Ibu. Orang gak percaya Yesus, Alkitab bilang dia akan masuk ke dalam kematian yang kedua. Kematian kekal. Jadi Bapak Ibu, kita nih yang percaya Yesus nih, kita hidup 2 kali mati sekali. Tapi orang yang di luar Yesus gak percaya Yesus, mereka hidupnya 1 kali, matinya 2 kali. Mati, ini udah mati nih. Ada yang namanya kematian kedua, kekal selama-lamanya. Di mana? Di neraka. Bapak Ibu, mari kita fokus terus. Kita mau berdoa buat jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus. Kita mau bersaksi agar mereka diselamatkan. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat. Yang ketiga, mengajak kepada kita untuk menggunakan waktu yang ada. Mengajak kepada kita untuk menggunakan waktu yang ada. Efesus 5:16 berkata, janganlah kamu disesatkan. Efesus 5:16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat Bapak Ibu. Mari kita menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kita bayangkan. Kita ini umur berapa sih sekarang? Kita gunakan waktu yang ada. Coba Bapak Ibu baca ya di dalam Mazmur 90 ayat 10 berkata bahwa masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru kami mulai lenyap. Alkitab kasih tahu umur kita 70 atau 80 tahun. Atau kita lebih rendah dikit Bapak Ibu. 90 tahun. Berapa lama lagi kita hidup di dunia? Kalau umur kita 70, kalau umur kita 80, kalau umur kita 90. Kita nggak tahu kapan kita mati Bapak Ibu. Nggak ada yang tahu. Intinya kita mau menggunakan waktu yang ada ini. Mumpung Tuhan masih kasih kita kesempatan kita hidup, kita menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Coba kita nonton satu film singkat Bapak Ibu, silakan. Pria ini hidup di dalam mesin ini selama 70 tahun lebih. Inilah Paul Alexander. Tahun 1952 saat dia berusia 6 tahun, Paul terkena polio. Penyakit mematikan yang melumpuhkan tubuhnya hingga dia nggak bisa bernafas sendiri. Nah, untuk bertahan hidup, dia bergantung pada mesin paru-paru raksasa yang memompa udara masuk dan keluar dari paru-parunya. Mirip seperti kita meniup dan menghembuskan balon. Dan ini nggak mudah. Mereka harus terus memastikan mesin paru-paru besi ini terus bekerja. Saat mesin berhenti karena pemadaman listrik, Paul juga berhenti bernafas. Dan orang tua Paul harus memompa paru-parunya secara manual. Akhirnya, Paul belajar bernafas teknik khusus yang memungkinkan dia bernafas sendiri. Di saat itulah dia punya kesempatan untuk keluar sesaat dari mesin tersebut. Nah, meskipun hidupnya terbatas dalam tabung paru-paru besi, semangat Paul untuk hidup tidak terbatas. Paul mampu menyelesaikan pendidikan hukumnya. Dia bahkan menulis buku dengan stik yang dijepit di mulutnya. Tahun 2020, dia menerbitkan biografinya. Paul masih berjuang hingga hari ini.
Nah, dia mengingatkan kita bahwa setiap tarikan nafas adalah anugerah dan semangat hidup bisa mengalahkan segala rintangan. Paul yang sekarang berumur 76 tahun diakui oleh Guinness World Record sebagai orang yang menghabiskan waktu terlama hidup di paru-paru besi. Tidak disebutkan berapa biaya perawatan yang harus dijalani oleh Paul atau apakah keluarganya kaya atau tidak. Tapi apapun itu, salut sih buat orang-orang yang sudah merawat Paul, terutama orang tuanya. Pastilah dibutuhkan biaya yang besar, kesabaran, pikiran positif yang tinggi untuk menjalani semua itu. Nah, cerita Paul mengajari saya untuk tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada. Pria ini hidup di dalam mesin ini selama 70 tahun. Bapak Ibu, dari kisah ini tadi dikatakan mengajar kepada kita untuk apa? Menggunakan waktu yang ada. Bagaimana dengan waktu hidup kita, Bapak Ibu? Apa yang kita akan lakukan dengan sisa hidup kita yang masih ada di tengah-tengah hari yang jahat? Kita diajar untuk menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin untuk banyak hal-hal yang baik, berguna melalui hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakan waktu yang ada, Bapak. Gunakan sebaik mungkin. Waktu beribadah, waktu melayani, waktu berbuat sesuatu untuk hal-hal yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kenapa Bapak Ibu? Karena Alkitab berkata waktunya sudah semakin dekat. Yang keempat, yang terakhir, mengajak kepada kita untuk tetap setia. Bapak Ibu mengenal seorang tokoh di dunia ini namanya Mother Teresa, Ibu Teresa. Seorang ibu yang dikenal oleh orang-orang di dunia karena perbuatan kasihnya. Dia berkata, Tuhan tidak memanggilku untuk sukses, tapi Tuhan memanggilku untuk setia. Bapak Ibu, Tuhan tidak memanggilku untuk sukses, tapi Tuhan memanggilku untuk setia. Saya percaya bahwa orang yang setia dia bisa sukses, tapi orang yang sukses belum tentu setia. Hari ini saya berdoa kita jadi jemaat yang setia sama Tuhan. Setia sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena kita sedang menunggu waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita setia Bapak Ibu, saya percaya Alkitab berkata, marilah hambaku, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam perjamuan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi dibutuhkan kesetiaan. Amin. Kita berdiri. Kau ku sembah, kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan kembali, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, amin. Ku sembah. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, haleluya. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan.
Amin. Kau ku sembah. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan? Kalau ada Bapak Ibu bisa angkat tanganmu. Saya menyanyikan lagu ini, kau angkat tangan. Angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Oh Tuhan, Engkau lihat setiap tangan diangkat Tuhan. Engkau lihat hati kami. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, melakukan firman-Mu Tuhan. Tolong kami jemaat-Mu di tempat ini. Tolong kami Tuhan. Sekarang mau berdoa setiap tangan diangkat. Mau berdoa setiap tangan diangkat saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Jamah setiap tangan diangkat. Dimanapun kami berdiri saat ini, dalam nama Yesus. Jamah, jamah, jamah. Berikan kami kemenangan. Berikan kami pertolongan Tuhan. Berikan kami jalan keluar, kelepasan dari Tuhan. Kami menyerahkan jemaat di dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Lindungi mereka dari yang jahat. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, sehingga mereka aman dalam naungan Tuhan yang sempurna. Jadikan mereka jemaat yang setia, mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dalam kami mempersiapkan diri kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tolong kami Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah hadir. Berkati pekerjaan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Usaha mereka Tuhan berkati. Dagangan mereka Tuhan berkati. Rumah tangga dan studi anak mereka Tuhan berkati. Lindungi kami dari yang jahat, tutup bungkus dengan darah Yesus. Dan kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa khusus buat Jesslyn Tuhan. Mohon kemurahan-Mu buat Jesslyn. Mohon anugerah-Mu buat Jesslyn. Mohon belas kasihan-Mu buat Jesslyn. Hanya Tuhan yang bisa memberikan mujizat buat Jesslyn. Berkati Bu Cuanyo, berkati Pak Gunawan, berkati Elis Tuhan, terus pulihkan hasil operasinya. Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan jadi penolong jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau ku sembah, ku sembah, ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Terima kasih Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah terima setiap jawaban atas pergumulan hidup kami, pemulihan daripada-Mu Tuhan. Menteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa mempergunakan waktu-waktu yang masih ada dalam kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu yang masih tergerak untuk memberikan persembahan untuk Natal, bisa langsung masukkan dalam amplop persembahan Natal dan dimasukkan dalam kotak persembahan. Setelah itu Bapak Ibu yang mau memberikan taburan iman yang ada di depan, bisa langsung memberikannya. Satu memberikan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus akan salah pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini
persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Ibu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih persembahannya dan tamburan imannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita menyaksikan tayangan media untuk informasi sepekan, saya akan membacakan pengumuman tambahan terlebih dahulu. Bapak Ibu, yang pertama laporan keuangan Natal per 18 November 2023. Yang pertama, kebutuhan dana kita ini untuk Natal kategorial sekolah minggu, youth, WBI, malam Natal, perayaan Natal, ibadah tahun baru dan ibadah ulang tahun yang nanti di tahun 2024 itu sebesar 140.705.000. Ya Bapak Ibu, ini menyangkut semua Natal, ibadah Natal yang ada di kategorial di gereja kita. Ya. Lalu pemasukan kita penerimaan sampai sampai dengan 12 November kemarin ini itu sebesar 38.984.000. Amplop persembahan Natal 12 November 1.230.000. Lalu ada penjualan sabun itu 45.000. Ada donasi dari NN ini 10 juta. Terus ada lagi donasi dari NN lagi 5 juta. Dan donasi dari NN lagi 10 juta. Jadi totalnya tuh pemasukan kita ada 65.259.000 Bapak Ibu. Dan dana yang masih dibutuhkan sebesar 75.446.000 rupiah. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia membantu untuk ibadah Natal kita tanggal 25 nanti. Bapak Ibu, yang kedua, Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati Natal kita dapat memberikan dalam bentuk transfer ke rekening khusus untuk Natal kita di nomor rekening 526 033 75 7647 ya. 7647 atas nama Kiki Cahyadi. Ini rekening khusus Natal. Baik, itu saja pengumuman tambahannya. Selamat menyaksikan media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Gerah Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 23 November 2023 pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 24 November 2023 pukul 18.30 di Ruko Gerah Niaga. Ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu 25 November 2023 pukul 10 di Ruko Gerah Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 26 November 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Gerah Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 26 November 2023, pukul 11 di Ruko Gerah Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Ibadah Natal dan Bazar Sekolah Minggu ABI dengan alamat Ruko Gerah Niaga akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Desember 2023 jam 11 sampai selesai. Orang tua diharapkan membawa putra-putrinya dalam ibadah Natal Sekolah Minggu ini. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Gunawan, orang tua dari Bapak Indra Gunawan, Ibu Widya Susanti, dan Bapak Andi dalam usia 72 tahun pada hari Minggu 12 November 2023. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 15 November 2023 di TPU Joglo. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan.
Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan masukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Puji Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini yang sudah mulai memberikan persembahan Natalnya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Dan saya percaya bahwa kita masih 1 bulan lebih lagi, dan saya percaya Tuhan Yehova Jireh akan mencukupkan seluruh keperluan kita. Bapak Ibu, biarlah kita juga mengingat apa yang sudah disampaikan oleh Gembala, bagaimana kita harus mempergunakan waktu yang ada. Waktu ini singkat loh. Rasanya baru tahun lalu ngurusin Natal, bikin-bikin ginian, sekarang udah harus bikin lagi, gitu loh. Cepet amat. Tapi kalau kita terus dekat dengan Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan, maka kita sudah memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Diam di bawah kakinya Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur sebelum kita pulang. Kita mau mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupan ini. For you are great, you do miracle, Ya so Tuhan, great. perbuatanmu ajaib Tuhan. Perbuatanmu ajaib dalam hidup kami There Tuhan. is no one else Tidak ada like you. Allah seperti You are Engkau Tuhan. great, you do miracle, so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. For you are great. Kami mengagumi kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Tidak ada seorang pun seperti Engkau Tuhan. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Jiwa kami menyembah-Mu dan sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Jiwa kami memuji-Mu dan sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Di penghujung ibadah kami ingat bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada di bangsa Indonesia, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau yang sudah memimpin bangsa ini hingga saat ini.
Dan kami serahkan pemerintahan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari aparat tertinggi, presiden kami sampai yang terendah, RT, RW kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut Engkau di dalam jabatan mereka. Hindari kami dari kecerobohan sebagai anak-anak-Mu di bangsa ini Tuhan. Dan biarlah dari mulut kami selalu memperkatakan berkat buat bangsa kami Tuhan. Kami memberkati hasil tanah bangsa ini. Kami memberkati hasil laut dari bangsa ini. Hasil tambang dari bangsa ini. Semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa untuk kami dan keluarga kami. Amin. Kami perkatakan kami diberkati dengan Amin. kesehatan. Amin. Kami diberkati dengan kekuatan. Amin. Kami diberkati dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, terima kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi, Shalom.